Semua pelatih kayaknya menyukai Pokemon starter kayak misalnya Ash Ketchum ini ya kan? Ya gimana enggak coba? Ini merupakan lambang untuk setiap teman yang kita miliki saat berpetualang di awal permainan sampai akhir. Ash juga menangkap banyak Pokemon liar, tetapi Pokemon starternya hampir selalu menjadi anggota timnya yang terkuat dan paling ikonik. Namun ya tidak semua starter Pokemon tersebut menjadi pemain andalan di timnya ya. Dan ada sejumlah starter dalam koleksi Ash yang tidak terlalu berkontribusi tinggi pada pertempuran. Dan aku berikan rating terendah hingga tertinggi untuk setiap starter Pokemon Ash paling bisa diandalkan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Snivy. Meskipun jelas lebih ahli sebenarnya bagi Snivy untuk bertarung, tapi faktanya Snivy milik Ash dari Unova cukup buruk dalam hal kemampuan bertarung. Snivy ini tidak terlalu menonjol bahkan dalam segi apapun di animenya. Tapi ini tidak berarti ya Snivy milik Ash buruk seburuk-buruknya ya. Dan sebenarnya ia memerlukan setidaknya beberapa move baru yang mungkin akan lebih baik gitu. Ia hanya memiliki 4 move dan 3 bertipe grass dan 1 bertipe normal yang tidak terlalu bervariasi. Dan itu menghasilkan jangkauan paling pendek dari hampir semua rekan setim Ash secara umum. Totodile. Totodile sangat kuat dan berbakat kalau ia mau. Menjadi salah satu Pokemon pertama milik Ash yang mempelajari jurus tipe Dark dan memiliki perpaduan hebat antara menyerang dan juga bertahan. Sayangnya, Pokemon ini seringkali lebih merupakan karakter yang menghibur daripada petarung andalan. Dan dengan jurus-jurus utamanya bertipe normal, ia benar-benar tidak tampil baik dalam sebagian besar pertarungannya. Totodile juga sangat mengecewakan dibandingkan dengan starter tipe Water Ace lainnya. Memiliki 1 jurus tipe air dalam bentuk Water Gun. Ya positifnya dia lucu banget sih. Oshawott. Oshawott selama ini tidak begitu populer di kalangan penggemar Pokemon. Sebagian tidak menyukai desainnya, sementara sebagian lainnya merasa sifatnya menyebalkan dalam anime tersebut. Tetapi sulit untuk meremehkan betapa hebatnya Oshawott sebagai petarung dan karakter yang menghibur ya. Oshawott mengambil semua tempat di tim Unova Ash, dan Ash menggunakannya hampir di seluruh petualangannya di Unova. Oshawott memang menghibur dan cukup baik dalam pertempuran, tapi bukan yang bisa diingat lama gitu loh. Rowlet. Penting untuk memperjelas bahwa menjadi karakter yang tidak berevolusi bukanlah hal yang merugikan bagi Rowlet sebagai karakter dalam animenya. Rowlet sangat menggemaskan dan itu fakta banget. Dan meskipun tidak dipilih oleh Ash sebagai rekan bertarung tiap waktu, ia tetap menjadi anggota tim yang sangat hebat. Cara ia bertarung terlihat konyol ya, tapi itu tidak menurunkan tekadnya. Ia memang tidak memiliki kecakapan bertarung karena statusnya yang belum berevolusi gitu. Namun itu tidak sepenuhnya benar juga ya. Rowlet masih tetap berkontribusi untuk tim Alola Ash. Squirtle. Tidak mungkin untuk menekankan betapa mengesankannya Squirtle milik Ash ini, baik sebelum maupun setelah bergabung dengan Squirtle Squad dan mengenakan kacamata hitam yang sangat keren. Squirtle mempelajari banyak move status dan move tipe air yang menghasilkan jangkauan yang jauh lebih banyak. Ia juga mempelajari beberapa jurus yang sangat kuat, misalnya kayak Hydro Pump dan School Bus. Jurus-jurus ini biasanya hanya digunakan untuk Blastoise ya, tapi Squirtle mampu mempelajarinya dengan sangat baik. Bulbasaur. Bulbasaur pada dasarnya adalah semua yang bisa dilakukan Snivy. Ia memiliki serangkaian gerakan yang jauh lebih luas, termasuk serangan Dig yang mustahil dilakukan olehnya di dalam game. Dan banyak gerakan status yang lebih serbaguna seperti misalnya Leash Sheet dan juga Sleep Powder yang memberinya keuntungan besar dalam pertarungan melawan lawan yang lebih kuat. Namun sebagian besar kekuatan Bulbasaur tidak berasal dari Pokemon itu sendiri ya, karena Ash adalah ahli dalam menemukan cara kreatif untuk menggunakan setiap gerakannya dalam kombinasi dan gaya yang aneh. Bulbasaur dilatih dengan sangat baik. Quilava. Quilava milik Ash mengalami beberapa masalah sebenarnya ya, tetapi anehnya ia jauh lebih kuat daripada dalam konteks beberapa starter lainnya. Pokemon ini mendapatkan kekuatan penuhnya, bertindak sebagai tipe api yang cepat dan licik. Bukan Pokemon yang lebih banyak bertarung juga ya, tapi masih lebih baik untuk dibawa daripada yang terbawah sebelumnya. Pignite. Ash tentu saja menyukai Pokemon tipe Fire di sebagian besar wilayah.
Tetapi Pig Knight jelas merupakan pilihan yang lebih kuat berkat tipe sekunder fighting yang memberikannya dorongan besar. Satu-satunya masalah adalah ia tidak banyak bergerak dengan kombinasi unik tersebut, hanya memperoleh beberapa move fighting, dan tetap lebih banyak menggunakan gerakan tipe api. Ia jelas lebih menonjol daripada Quilava, tetapi tidak terlalu menonjol juga sebagai Pokemon Starter S. Lagi pula memang keluarga Pokemon ini tidak terlalu disukai selayaknya Pokemon Starter tipe api lainnya. Bayleef. Sederhananya, Bayleef adalah Bulbasaur dengan tubuh yang sedikit lebih besar. Ini sama sekali tidak buruk, karena jelas Bulbasaur mampu melakukan beberapa hal yang mengesankan, dan Bayleef bahkan dapat melakukan lebih banyak lagi dengan tanaman merambat yang kuat. Untuk mengangkatnya dan membantu dalam menggunakan serangan tipe normal yang kuat kayak misalnya Headbutt dan juga Body Slam. Ia mungkin tampak lebih membosankan daripada Bulbasaur karena variasi gerakan statusnya yang rendah, tetapi kekuatan mentah Bayleef ini secara umum lebih mantap ketimbang di dalam gamenya. Torterra. Torterra merupakan salah satu tantangan tersulit bagi Ash sebagai pelatih. Sebagai Turtwig, Pokemon ini berkembang pesat karena kelincahannya dan gerakannya yang cepat. Tetapi setelah berevolusi, ia mengalami kesulitan besar untuk menggunakan tubuhnya sebagai kekuatan. Ini berarti Ash perlu melatihnya dengan sangat keras dan menggunakan strategi yang sama sekali baru. Tetapi secara keseluruhan ia berhasil dengan sangat baik ya. Hal ini memberi Torterra kesempatan untuk mempelajari serangan teknik yang lebih luas, meskipun tidak menutup fakta jika win rate-nya sangat buruk saat jadi Torterra. Incineroar. Pokok utama dalam pertempuran kompetitif dan starter bertipe Fire Dark, si Incineroar merupakan tambahan unik dalam tim Ash karena ia lebih merupakan Torracat di sebagian besar anime Sun and Moon daripada Incineroar itu sendiri. Ia hanya benar-benar berevolusi selama pertempuran terakhir Ash di Liga Alola, dan meskipun ia cukup kuat dalam kondisi ini, kita tidak benar-benar dapat melihat cukup banyak kekuatan sejatinya. Meski begitu, kita tahu kekuatan Incineroar berkat kehadirannya dalam permainan ya, di mana ia merupakan pemukul fisikal yang kuat dan pendukung yang efektif dalam format double battle. Torracat juga membuktikan itu semua dalam animenya. Sceptile. Sceptile tidak akan memenangkan penghargaan atas keunikannya. Ia memiliki gerakan yang mirip dengan Bayleef dan gerakan itu terbatas banget. Tetapi entah bagaimana ia berhasil melakukan lebih banyak hal dengan sedikit hal tersebut, yang menghasilkan jumlah kemenangan yang lebih baik. Keberhasilan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah pada saat pertarungan semifinal S melawan Darkrai milik Tobias, di mana Sceptile akhirnya berhasil mengalahkan Darkrai setelah dua Pokemon milik Ash sebelumnya gagal. Ya mungkin dibantu juga sih. Sceptile memang salah satu Pokemon tangguh milik Ash ya. Charizard. Sungguh menyedihkan bahwa Charizard berasal dari latar belakang yang gelap, tidak mematuhi Ash dan menjadi anak nakal setelah berevolusi jadi Charmeleon. Hal ini menyebabkan Ash kalah dalam beberapa pertempuran, dan bahkan ia meninggalkannya dengan pelatih lain untuk mendapatkan kedewasaan dan kekuatan barunya. Untungnya ia memperoleh berbagai macam kekuatan setelah latihan panjang tersebut, kembali pada kesempatan langka untuk membantunya dalam pertempuran. Ia menjadi sangat kuat tetapi mengalami terlalu banyak kegagalan untuk dianggap sebagai yang paling kuat sejak awal. Infernape. Dua Pokemon terkuat dalam koleksi starter Ash tidak diragukan lagi akan dimulai dengan Infernape ini, Pokemon yang diadopsinya setelah rivalnya si Paul meninggalkannya. Simpati dan dukungan Ash memberi Chimchar muda banyak kepercayaan diri, dan seiring perkembangan dan pertumbuhannya, ia dengan cepat menjadi salah satu tim terkuat Ash. Belum lagi kekuatannya di luar anime, karena ia sering dianggap sebagai Pokemon terkuat di Pokemon Diamond and Pearl karena hanya ada sedikit Pokemon bertipe Fire dalam game tersebut. Ia adalah kombinasi sempurna antara tekad dan keterampilan Ash dalam permainan. Greninja. Greninja jauh lebih unggul dibanding Pokemon lain dalam koleksi Ash. Sama seperti Infernape, Ash memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan Pokemon ini sejak ia masih menjadi Froakie. Dan hal ini membuat Ash membuka bentuk Battle Bond milik Greninja untuk mengambil warna pakaian Ash dan meningkatkan kekuatannya jauh lebih kuat. Hal ini menjadikan Pokemon ini mampu menghadapi segalanya mulai dari Gym Leader hingga Mega Evolution, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sedikit rekan setim Kalos Ash yang kuat.
Dan itulah rating semua starter Pokemon S kecuali Pikachu ya. Ini hanyalah pendapat pribadi, boleh koreksi jika menurutmu ada yang kurang pas. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!